Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 2 Agustus 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-17. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudara-saudariku terkasih, Injil Matius bicara tentang Yohanes yang dipenggal kepalanya oleh Herodes. Kisah berawal dari ketikan Yohanes pada Herodes yang mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya, untuk menjadi istrinya. Karena kritik itu, Yohanes selalu dipenjara. Pada hari ulang tahun Herodes, ia berjanji pada putrinya yang menari dan menyenangkan hatinya. Ia akan memberikan hadiah apa saja yang diminta. Putrinya meminta ajaran ibunya. Ibunya meminta kepala Yohanes. Dan putrinya menyampaikan kepada Herodes, lalu meminta kepala Yohanes di atas sebuah talam. Herodes walaupun berat, tapi karena janjinya pada Yohanes pun dipenggal kepalanya. Saudara-saudariku terkasih, ada dua hal yang bisa kita renungkan hari ini. Pertama, jaga hati dan lisan kita. Yohanes dipenggal kepalanya karena Herodias. Herodias masih menyimpan kekecewaan pada Yohanes. Kekecewaan karena Yohanes menegur mereka. Dan itulah yang menjadi persoalan. Bila orang tidak menjaga hatinya dengan baik, maka yang terjadi adalah kebencian, dendam, amarah. Dan itu bahaya dalam kehidupan bersama dengan sesama yang lain. Maka jaga hati menjadi penting. Kedua, yang benar katakan benar, salah katakan salah. Yohanes melakukan itu. Ia berani menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya. Filipus menjadi istrinya. Walaupun konsekuensinya begitu berat, tapi Yohanes memilih yang sulit itu. Karena ia meyakini kebenaran harus dikatakan. Saudaraku yang terkasih, yang dilakukan Yohanes menjadi permenungan menarik untuk kita. Sebagai manusia kita kurang menjaga hati kita dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita sering membiarkan kesalahan terjadi. Kita tidak berani menyampaikan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih selalu untuk cari aman dalam hidup. Karena kita pun juga ikut dalam ketidakbenaran itu. Kita malah menjadi pelopornya. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan lewat sabdanya untuk menjaga hati kita. Menjadi pribadi yang berani, mengatakan yang benar dalam kehidupan kita. Itu memang tidak mudah, tapi percaya. Bila kita melakukan sesuatu bersama Tuhan, selalu ada sukacita dalam kehidupan kita. Teruslah menjaga hati kita. Dan teruslah berkata benar bila itu benar.
Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.